Masya Allah. Makanya memang kesempatan kita peluang masuk surga itu ketika menjadi orang yang baik kepada siapapun, hatta kepada orang yang benci sama kita juga. Barangkali yang memberikan syafaat kita itu orang itu. Jangan sampai menutup pintu. Ada kisah yang menarik di sini. Imam Al-Qurtubi menyampaikan satu kasus. Kasus apa? Kaifa takunu syafa'at liman dakhalan nar. Bagaimana kata Imam Al-Qurtubi syafaat itu diberikan kepada orang yang sudah masuk neraka. Kok bisa sih orang yang masuk neraka diberikan syafaat? Itu. Padahal kan lihat Allah Ta'ala berfirman, wallahu ta'ala yaqul innaka man tudkhilin nar faqad azaita. Ali Imran 192. Sesungguhnya engkau man tudkhilin nar faqad azaita. Orang yang telah masuk dalam neraka pasti engkau akan hinakan. Gitu. Kata Allah tuh, innaka man tudkhilin nar faqad azaita. Sesungguhnya engkau bila ada orang yang masuk neraka maka engkau akan menghinakannya. Tapi kok bisa diberikan syafaat? Yang lain lagi, wala yashfa'una illa liman irtado. Tidak akan memberikan syafaat kecuali untuk orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Orang tidak bisa memberikan syafaat kecuali atas ridho Allah. Wa kam min malakin fis samawati wa la tughni syafa'atuhum. Banyak sekali malaikat di langit yang bisa memberikan syafaat. La tughni syafa'atuhum syai'a. Tidak akan cukup mensyafaati sesuatu pun. Illa mimba di ayat zanallahu liman yasha wa yarda. Kecuali setelah Allah memberikan izin kepada yang dikehendaki Allah dan Allah ridhoi. Wa man irtadahullahu la yukhzihi. Orang yang diridhoi oleh Allah tidak akan dihinakan. Ini mah dihinakan. Tapi kenapa setelah dihinakan orang yang masuk neraka itu diberikan syafaat? Itu pertanyaannya, kata Imam Al-Qurtubi. Lihat Quran surat At-Tahrim misalkan, yauma la yukhzillahun nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim. Pada hari Allah tidak akan menghinakan nabi dan orang-orang yang beriman. Itu. Nah, sahabat Imam Qurtubi kieu, hada madhabu ahli wa'id alladzina dhallu an tariqin wa hadu anit tahqiq. Kalau dipahami bahwa orang yang di neraka tidak bisa disyafaati, itu pemahaman yang keliru dari jalan kebenaran. Kalau ahli sunnah bagaimana? Amma madhabu ahli sunnah alladzina jama'u bainal kitab was sunnah. Fasyafa'atu tanfa'ul usab min ahlil millah hatta la yabqa minhum ahadun illa dakhala jannah. Jadi menurut pemahaman ahli sunnah, menurut Imam Al-Qurtubi, syafaat tetap masih bisa diperoleh oleh orang yang sudah ada di neraka kalau memungkinkan dia diselamatkan. Gitu. Kalau mungkin diselamatkan, dia akan selamat. Kalau tidak mungkin, dilanjutkan lagi sampai habis dosanya. Wal jawab anil ayatil ula maqalau Anas bin Malik anna makna man tudhilin nar mayakhlud. Jadi ayat-ayat yang menyampaikan bahwa orang yang masuk neraka itu bukan berarti kekal. Kayak tadi man tudhilin nar gitu. Kalau orang yang man tudhilin nar, kalau dia orang kafir, dia kekal, maka tidak mungkin diberikan syafaat. Tapi kalau orang bukan orang kafir, masih mungkin diberikan syafaat. Melalui siapa saja yang bisa memberikan syafaat. Itu. Qalu ala hadza faqad azaita ala babihi minal hilal. Itu. Menghinakan bukan berarti dikekalkan. Tetapi kalau orang kafir digunakan lafaz akhzaita, dihinakan, berarti dia sudah benar-benar dihinakan. Itu. Kalau orang beriman tidak, dia hanya disiksa di neraka. Kemudian bila kemungkinan
diselamatkannya dengan syafaat bisa, maka bisa diselamatkan itu. Dan dia yakhrujuna minan nar, dia bisa keluar dari neraka lebih cepat dari keharusan dia disiksa di dalam neraka itu. Kemudian yang kedua, makna dihinakan di dalam Al-Quran kalau untuk orang kafir adalah bimaknal haya. Jadi Allah mempermalukan orang-orang yang ada di dalam neraka gitu. Kalau gini, seperti kalau kita di dunia, kalau ada orang lulus tidak lulus, kan? Tuh, mereka mau lulus, kamu enggak lulus gitu. Jadi orang teh, tetangga orang di surga, orang di neraka, tuh tetangga tuh di surga, tetangga orang tuh di neraka gitu. Jadi dia akan malu dan Allah mempermalukan itu. Jadi mempermalukan di bawah menghinakan. Kalau orang kafir dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya payahtamilu ayakuna al-khizyu bimaknal haya. Kata Imam Al-Qurtubi, kemungkinan makna khizyu itu bimaknal haya. Maknanya malu. Jadi kita sendiri juga merasakan kan malu kalau kita tidak mendapatkan sesuatu yang harus kita dapatkan, kita akan merasa malu. Wal khizyu lil kafirina huwa hilakuhum fiha min ghairi mautin. Dan kehinaan bagi orang kafir di dalam neraka adalah kehancuran walaupun tanpa mati. Dia hancur tapi tidak mengalami kematian. La yamutuna fiha wa la yahya. Mereka tidak mati di dalamnya dan tidak juga hidup. Nauzubillah, summa nauzubillah. Jadi kesimpulannya di pasal bab ini hadis-hadis menjelaskan tentang orang-orang yang akan memberikan syafaat. Tambahan dari bab sebelumnya yang tentang syafaat ini ya. Jadi Rasulullah, malaikat, para sahabat itu orang-orang yang akan memberikan syafaat pada hari kiamat nanti di padang mahsyar. Dan kita setiap individu bisa memberikan syafaat kepada orang lain. Mana orang yang lebih baik di antara kelompok itu, maka orang tersebut bisa memberikan syafaat, memberikan izin, minta izin kepada Allah untuk memberikan syafaat. Putra-putri kita bisa memberikan syafaat kepada kita. Apalagi kalau dia hafal Al-Quran atau ahlul Quran, mengamalkan isi Al-Quran, maka akan menjadi syafaat buat keluarganya. 70 keluarganya disyafaati oleh seorang anak yang hafal Al-Quran. Masya Allah, Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini saja yang bisa kita bahas di pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya.